kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil presentasi saya tentang perjanjian kontrak dagang. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampun mata kuliah praktek kontrak dagang, yaitu Dr. Daris Siregar SHMH. Perjanjian kerjasama kontrak jasa konstruksi PT Abadi Jaya. Nah, di sini dijelaskan pada poin pertama, dijelaskan pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapakah dibuat perjanjian tersebut. Nah, di bait keduanya, di hadapan siapakah dibuat perjanjian tersebut, yaitu di hadapan notaris yang mengetahui perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian ini, ada pun yang terlibat dalam perjanjian ini. 1. Tuan Ferdi, di mana Tuan Ferdi ini melengkapi data-datanya secara detail sesuai dengan nomor induk kependudukan. Dan bukan cuma Tuan Ferdi, namun dia melibatkan Nyonya Sri Rahmadani selaku istrinya. Begitu juga dengan Nyonya Sri Rahmadani melengkapi data-data atau identitas secara lengkap. Di pihak kedua yaitu Tuan Yudi Harahap, di mana Tuan Yudi Harahap ini juga melengkapi data-data secara lengkap sesuai dengan nomor induk kependudukan. Yang dimana Tuan Yudi Harahap ini jabatannya selaku direktur dan oleh karena itu mewakili direksi-direksi dari PT Abadi Jaya. PT Abadi Jaya. Nah, setelah lengkap semua identitas kedua belah pihak, maka para pihak menerangkan terlebih dahulu, di mana pihak pertama menerangkan dia memiliki 2 bidang tanah, yaitu yang bernomor 497 dan nomor 498, di mana luasnya sebesar 2.622 meter persegi dan 17.345 meter persegi. Keduanya terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dan pihak kedua menerangkan bahwa dia mempunyai keahlian dalam bidang perumahan dan bangunan. Dengan demikian, bahwa pihak pertama hendak bekerja sama kepada pihak kedua untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan suatu bangunan rumah subsidi sebanyak 185 unit. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pihak-pihak telah semufakat dan mengadakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan tersebut yang diatur dalam beberapa pasal. Di mana pasal 1 yaitu pihak pertama berhak memberikan izin dan kuasa kepada pihak kedua untuk mendirikan bangunan-bangunan rumah bersubsidi sebanyak 185 unit tersebut di tanah yang telah diberikan. Pasal kedua yaitu dibahas tentang modal, di mana modal ini bukan cuma salah satu pihak yang memberikan modal, namun kedua belah pihak memberikan modal. Pihak pertama menyediakan modal berupa tanah dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pihak kedua menyediakan modal berupa jasa, yaitu tenaga pikiran serta yang mengurus semua surat kredit pemilikan rumah KPR bersubsidi ini adalah pihak kedua. Pasal ketiga, usaha kerjasama ini. Nah, usaha kerjasama ini dipimpin dan dijalankan oleh pihak kedua karena ia bertanggung jawab atas segala akibat dan risiko yang timbul dengan pendirian bangunan tersebut. Adapun poin-poinnya yaitu 1. Menentukan bentuk dan konstruksi dari bangunan yang akan didirikan. Nah, maksudnya di sini dia menentukan bentuk model bangunan yang akan didirikan, namun harus sesuai dengan standar bangunan yang berlaku dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemprov. Kedua, menentukan letak dan tata susunan. Pihak kedua juga berhak menentukan letak di mana posisi yang bagus untuk membangun suatu rumah subsidi. Ketiga,
menetapkan harga jual setiap unit bangunan tersebut, yaitu pihak kedua yang lebih tahu berapa harga. Namun di sini sudah diterapkan sebanyak 140 juta rupiah. Poin keempatnya yaitu pihak kedua juga berhak memasarkan atau membangun bangunan tersebut, berhak memasarkan atau menjual bangunan tersebut. Namun, adapun pihak pertama tidak boleh mencampuri hak dan wewenang pihak kedua yang dimaksud dalam butir 1 sampai butir ketiga. Dari butir 1 sampai ketiga di atas tadi, pihak pertama tidak boleh berhak mengikut-campurkan tersebut. Hanya pihak kedua saja yang boleh menentukan itu. Akan tetapi pihak pertama diberi izin oleh pihak kedua untuk menjalankan butir keempat, yaitu memasarkan ataupun menjual rumah subsidi tersebut. Pasal keempat yaitu keuntungan. Maksudnya di sini apa saja keuntungan yang akan didapatkan dari bangunan-bangunan tersebut. 1. Pihak pertama mendapatkan bagian sebesar 45 juta rupiah sebagai pembayaran atas tanah. Maksudnya di sini pihak pertama mendapatkan 55 juta rupiah itu atas tanah yang dijual, bukan termasuk unit rumahnya, hanya tanah yang dijual setiap unit. Kedua, pihak pertama berhak mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan per unit sebesar 13.300.000 rupiah. Pihak pertama juga mendapatkan bersih harga dari penjualan rumah sebesar 13.300.000 rupiah. Bagian ketiga, jumlah uang yang telah disetor oleh pihak pertama pada pihak kedua pada saat penandatanganan akte ini, yakni sebesar 500. Maksudnya di sini kan dari awal pihak pertama sudah memberikan modal sebesar 500 juta rupiah. Maka dengan begitu pihak kedua berhak mengembalikan modal tersebut kepada pihak pertama dengan setiap penjualan unit bangunan yang laku atau terjual, maka pihak kedua berhak memberikan atau mengembalikan modal kepada pihak pertama sebesar 2.703.000 rupiah setiap unitnya. Keempat, apabila pihak kedua menjual unit bangunan rumah subsidi tersebut di atas harga yang telah disepakati, maka selisih harganya tersebut tetap dibagi. Maksudnya di sini, jika seandainya pihak kedua menjual harga setiap unit rumah itu lebih dari harga yang telah disepakati, maksudnya harga awalnya 140, namun pihak kedua menjualnya seharga 150 juta rupiah, maka keuntungan yang didapatkan pihak pertama dan pihak kedua akan dibagi rata sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan yang telah tertera. Bagian keduanya, seluruh sisa harga penjualan dari bangunan rumah subsidi tersebut setelah sub A, B, C, dan D tersebut pihak kedua telah diberikan kepada pihak pertama, maka menjadi hak milik dan maksudnya di sini setelah semua poin-poin ataupun keuntungan yang didapatkan oleh pihak pertama sudah dipenuhi oleh pihak kedua, maka sisa hasil penjualan tersebut berhak atas milik pihak kedua. Ketiga, apabila ada penambahan unit dari bangunan tersebut, maka penambahan unit tersebut tetap diperhitungkan sesuai bagian yang harus diterima oleh pihak pertama sesuai dengan butir 1, butir B, dan tersebut. Jika seandainya ada penambahan unit rumah, maka sama dengan halnya dia akan tetap mendapatkan persenan dari setiap bangunan tersebut sesuai dengan sub A, B, C, dan D di atas. Pasal 5, uang hasil keuntungan yang disepakati. Maksudnya di sini uang yang telah atau bangunan yang telah laku, maka di manakah pihak kedua mengirimnya atau memberikannya kepada pihak pertama? Di mana pihak pertama telah menyepakati pihak kedua ini mentransfer uang tersebut ke Bank Tabungan Negara BTN dengan mengirim nomor resi tersendiri yang diadakan untuk perjanjian ini yang terpisah. Dengan demikian tercatat atas nama Fendi selaku pihak pertama.
Pasal ke-6-nya yaitu pihak kedua ini berjanji dengan mengikat diri untuk menyelesaikan pengurusan surat izin mendirikan bangunan. Nah, di sini pihak kedua berjanji dan mengikat diri untuk menyelesaikan pengurusan. Maksudnya di sini dia yang akan mengurus semua surat-surat untuk mendirikan bangunan tersebut serta sertifikat layak fungsi kepada instansi yang berwenang selambat-lamanya dalam jangka 4 bulan. Nah, dia di sini berjanji akan mengurus semua surat-surat itu terkait dengan pembangunan tersebut dalam jangka 4 bulan ke depan. Dalam sini pasal ke-7, pihak kedua wajib dan dengan ini mengikat diri untuk menyelesaikan bangunan subsidi sebanyak 185 unit tersebut dalam jangka 24 bulan. Nah, pihak kedua harus berjanji menyelesaikan pembangunan rumah subsidi sebanyak 185 unit tersebut dalam jangka 24 bulan atau 2 tahun terhitung dari tanggal terbitnya surat izin. Nah, terhitung dari tanggal surat izin itu diterbitkan atau didirikan. Poin keduanya, apabila pihak kedua lalai dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam persyaratan pertama atas tepat pada waktunya, maka untuk setiap harinya pihak kedua dikenakan denda uang sebesar 1 juta. Jika seandainya pihak kedua lalai dalam membangun rumah subsidi itu dalam jangka 2 tahun tidak selesai, maka pihak pertama berhak mendenda pihak kedua sebesar 1 juta rupiah per hari, sekaligus dengan disertai kuitasi dari pihak pertama. Poin ketiganya, tanpa mengurangi ketentuan denda yang diatur dalam ayat kedua di atas, apabila dalam 45 hari terhitung sejak tanggal yang dimaksud dalam ayat pertama, pihak kedua tidak juga menyelesaikan bangunan rumah subsidi tersebut, maka pihak pertama berhak menunjukkan pihak lain untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Jika seandainya dalam waktu denda yang ditentukan oleh pihak pertama tidak selesai dalam waktu 45 hari, maka pihak pertama berhak mengalihkan pembangunan rumah subsidi tersebut kepada orang lain. Namun dalam hal ini pihak kedua yang akan bertanggung jawab untuk membayar pihak-pihak yang telah dialihkan dalam membangun rumah subsidi tersebut. Pasal 8 yaitu pihak kedua memberikan jaminan kepada konsumen. Maksudnya di sini pihak kedua ini memberikan jaminan kepada konsumen atau calon pembeli rumah subsidi, yaitu memberikan garansi, di mana garansi ini jika seandainya dalam 3 bulan ini ada kerusakan atau ketidaklayakan dalam menggunakan atau memanfaatkan bangunan tersebut, maka konsumen berhak untuk komplain atau menuntun pihak kedua untuk memperbaiki tersebut, namun dalam jangka 3 bulan saja, dan itu urusan pihak kedua. Pasal ke-9, segala pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana, termasuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jasa Konsumen tentang perlindungan konsumen yang dilakukan pihak kedua yang menyebabkan adanya gugatan dari pihak ketiga atau lembaga penegak hukum lainnya, maka seluruh pelanggaran hukum tersebut di atas baik secara perdata maupun pidana menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak kedua. Nah, jika seandainya ada pun kendala-kendala baik itu surat-surat rumahnya atau pelanggaran-pelanggaran pidana seperti penipuan konsumen, maka yang berhak dituntut atau dipersalahkan dalam hal itu adalah pihak kedua, karena dia yang bertanggung jawab atas bangunan-bangunan tersebut. Pasal ke-10, guna terlaksana jual beli tanah dan bangunan subsidi tersebut oleh pihak kedua kepada calon pembeli, maka pihak pertama dengan ini berjanji akan mengikat diri untuk menyerahkan sepenuhnya tanah bangunan rumah tersebut kepada maksudnya di sini pihak pertama memberikan izin kepada pihak kedua dalam mengurus surat-surat serta jika ada calon pembeli rumah subsidi, maka yang mengurus semua surat-surat tersebut adalah pihak kedua. Pasal ke-11, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diserahkan oleh secara musyawarah ataupun dibuat. Maksudnya di sini jika seandainya ada pun kendala-kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan atau ditambahkan, bisa diselesaikan secara musyawarah ataupun dibuat surat perjanjian tambahan namun di perjanjian baru atau akte tersendiri. Pasal 12 mengenai perjanjian ini dengan segala akibat para pihak memilih tempat. Jika seandainya suatu saat ada keganjalan atau konflik yang terjadi di surat perjanjian antara kedua belah pihak, maka tempat untuk menyelesaikan
perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan objek tanah yang dibangun rumah subsidi, yaitu di Stabat atau di Medan. Maka dengan ini pembuatan akte ini melakukan atau melibatkan beberapa saksi, di mana para saksi ini yang diambil atau berada di kenotariatan oleh Ibu Dewi, yang dimana dalam hal ini untuk mengantisipasi jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka akan dimintai keterangan apa betulkah pernahkah dibuat suatu perjanjian tersebut. Dengan demikian, maka kesimpulan dari perjanjian tersebut yaitu, dengan demikian kesimpulan dari isi perjanjian kontrak dagang tersebut adalah, dalam perjanjian ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu di mana ada syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian, yaitu 1. Terjadinya kesepakatan, 2. Kecakapan, 3. Suatu hal tertentu atau objek perjanjian, 4. Sebab yang halal. Dengan demikian perjanjian tersebut dinyatakan authentic. Demikian dan terima kasih.